Ini adalah perjalanan kesekian bersama kawan-kawan Vokmas. Kali ini mengikuti dawuh untuk melakukan perjalanan ke beberapa titik. Salah satunya adalah ke Syekh Subakir di Gunung Tidar. Ada apakah sehingga kami harus hadir di sana? Singgah-singgah kala singgah tan suminggah durga kala sumingkir. Awal tahun 2020, secara pribadi bertemu dengan salah seorang pelaku. Lelaki tua tersebut tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Beliau berkisah telah mendapatkan isyarah bahwa tombak Kiai Sepanjang atau Rajah Kolocokro yang ditanam oleh Syekh Subakir sebagai tumbal tanah Jawa telah tercerabut dari tempatnya. Spontan beliau berupaya mengembalikan tombak tersebut agar kembali sebagaimana sedia kala. Lelaki sepuh itu justru terpental bermil-mil jauhnya. Pertanda apakah yang nampak dari mata batin sang pelaku itu? Ojo anggodo lanang rencana, apaning sun ya sun jatine ngurip. Dalam kitab Musarror, Gubahan Sunan Giri Prapen, dikisahkan bahwa dahulu kala ada seorang syekh dari Ngerum atau yang kini dikenal sebagai Turki, Maulana Ali Samsujen, penumbal tanah Jawa yang bersenjatakan cis atau tombak untuk menaklukkan lelembut, jin, peri prayangan, dan perkasaan yang menjajah tanah Jawa. Syekh Subakir menanam tumbal Rajah Aji Kolocokro tersebut di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib yang dimunculkan oleh tombak tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burungnya, tiba-tiba berubah drastis. Selama 3 hari 3 malam cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman peri prayangan lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran Rajah Kolocokro. Makhluk halus yang masih hidup mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik, lalu keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon menanyakan maksud kedatangan Syekh Subakir. Syekh Subakir menyatakan maksud dia menancapkan tumbal itu tak lain untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu. Terjadilah perdebatan
dan lalu mereka mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa ini menawarkan perundingan. Isi kesepakatan itu antara lain Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, namun dengan catatan. Para raja-raja Islam itu silahkan berkuasa, tetapi jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Singgah kala singgah tan suminggah durka kala sumingkir. Sabdo Palon kembali menegaskan, jika tradisi, adat, dan budaya Jawa telah tercerabut, maka dengan sendirinya tumbalmu akan tercerabut dari bumi Jawa. Aku yang akan kembali turun tangan untuk menjadi pamomong tanah Jawa. Kabeh padha sumingkira ing telenging jala ojo anggodo angrencana apaning sun ya sun jatine urip dumatiku saka anu Benarkah yang terlihat oleh mata batin tokoh sepuh tersebut adalah sebab turas atau anak putu Nusantara telah jauh meninggalkan adat dan budaya Nusantara yang adiluhung, sehingga Raja Kolo Cokro tercerabut sebagai paku bumi Jawa Dwipa dan Nusantara? Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. sinebut pura kencana